ya, polemik terkait dengan interaksi. Sekali lagi bahwa hubungannya adalah hubungan kompleks dan simpleks. Jadi modelnya bukan orang Bugis ngajarin orang Tangerang ngaji, tapi buat saya orang Bugis sembahyang, orang Tangerang masih belum melihat itu adalah bagian edukasi. Itu poin satu. Poin kedua, saya kebetulan major saya di transportasi. Bro. Jadi hampir mustahil ada satu kapal yang langsung direct dari sekitar Sumatera Utara, Aceh atau manapun langsung ke Surabaya misalnya, Gresik misalnya, itu mustahil karena memang secara lazim ya teknologi saat itu hanya membuat mereka nyantol gitu, Prof. Transit gitu. Jadi gini sih Pak, jadi nggak mungkin ada ulama besar yang tidak mungkin direkrut oleh Sultan Banten untuk menjadi orang penting di istana. Itu aja gampang ujinya Pak. Siapa yang direkrut orang Tangerang oleh Sultan Banten? Konteksnya kan bukan kita ini konteksnya yang mungkin ada. Enggak, ini kita kan lagi membaca data yang abad ke-17. Harus ada bukti-bukti di abad ke-11. Itu sebenarnya. Saya bisa membuktikan bahwa Wang Sakara itu menantunya Abdul Mafakhir. Kenapa dia diangkat menantu? Dia menonjol dalam bidang seni, dalam bidang agama, dalam bidang literasi. Lalu siapa Wang Sakara ini? Lalu sumber-sumber Belanda menyebut bahwa dia asal-usulnya Sumedang. Dia adik kakak dengan Raga Gempol. Meskipun itu sumber Eropa, tapi kalau itu sumber militer, yes. Itu kuat. Nah, saya tidak banyak menyebut Kali Pasir karena setelah triangulasi tidak ada data selain lisan yang menyatakan Kali Pasir itu masuk radarnya Sultan. Itu aja kalau saya. Gitu ya. Ini kan politiknya di situ. Jadi sebagai sebuah hipotesa, Islam itu merebes ke Tangerang. Kita ada berapa jalur? Merebes mulai dari yang paling atas, dari Hizas, Cina, dan Sekedor. Gujarat dan kita ikutin aja lah. Kampung India ada nggak sih di sini? Tapi ya kita anggap aja itu ya. Kita entertain si snowboardnya. Nah, polemik dalam diskusi kami itu gini. Pak Basuni itu tidak sepakat, bahkan minta sebab ini dihilangkan bahwa Nusantara itu mulai Melayu kan yang paling dominan kan Melayu, Bugis dan suku-suku lainnya itu tidak memberikan influence ke kita. Nah itu saya nggak keberatan, supaya nggak kelihatan egois lah orang Tangerang kayak nggak butuh orang lain gitu. Nah faktanya adalah di Serang sana itu ada kampung Bugis. Iya. Nah itu lah ya, ini kampungnya. Ya, kalau Tangerang, Benteng Makassar. Ya, Benteng Makassar dan lain-lain. Itu POC. Ya. Ya apapun lah, itu ada interaksi gitu. Ya, ada interaksi di situ. Terus kemudian kapal kalau mau ke Demak nggak bisa langsung loncat Pak. Sekarang transportasi Pak. Teknologi saat itu nggak ada yang bisa langsung kayak gini. Kapal Kiai Padang yang berita langsung ke Madagaskar. Udah nggak mungkin langsung ke Madagaskar nanti. Jadi gini Pak, kalau saya posisi karena saya nyusun naskah akademik pahlawan nasional Ratu Kalinyamat. Saya nyusun 1 bab setengah tentang Raja-Raja Demak. Jadi buktinya langsung dari Portugis, data-data Portugis, Babat Demak, Babat Cirebon dengan yang Indonesia Timur dari jaringannya Sunan Giri. Ya, tentu ada hubungan. Karena Banten sendiri dia adalah posisinya mantu dari Trenggana. Trenggono. Sultan Demak III. Artinya orang bicara lewat situ, itu datanya itu secara triangulasi sudah tidak lagi diperdebatkan. Dan Ratu Kalinyamat sudah jadi pahlawan nasional. Naskah akademik yang kita susun itu. Artinya bicara tentang Wali Songo dan seterusnya, kita clear. Sultan Trenggana III itu pengen the Emperor of Java. Salah satu kandungan dia Barat Jawa belum Islam. Barat Jawa Pakuan masih pro Portugis. Lalu Syarif Hidayatullah udah, ente kan ada ipar saya kirim bantu pasukan, bantu logistik, ente sudah terlatih sebagai panglima perang, berangkat. Nanti
jadi kabupaten dari Demak. Oke. 46 Trenggana wafat saat ekspedisi militer ke timur. Itu sudah bukti, itu sudah nggak perlu diperdebatkan. Oke. Politik, ekonomi, artinya dan lain-lain lah, termasuk agama ya. Sudah pasti itu, sudah pasti. Jadi kita jangan lagi membuat ruang yang membuat orang memperdebatkan. Artinya Syarif Hidayatullah ini, Banten ini bagian awalnya ekspansi Demak untuk menjaga pengaruh Portugis yang mengganggu kepentingan Islam pesisir. Sementara ini masih Pakuan Pajajaran. Itu abad 16. Lalu kalau kita tutup di abad 17 lalu dibuka lagi, lah kajian kita abad 16 tentang itu kayak gitu. Jadi Syarif Hidayatullah itu saya mendiskusikannya, dia mantu dari Sultan Demak III, ada ipar dari Sultan Demak III, Sultan Demak II, Sultan Demak III Trenggana. Hasanuddin dia punya istri juga kan? Ya, dari Demak. Tetehnya Ratu Jepara. Itu. Jadi secara genealogi politik begitu. Kurang lebih agama pun begitu. Makanya kenapa katanya Masjid Banten itu arsiteknya Raden Sepet. Siapa Raden Sepet itu? Raden Sepet itu arsitekturnya ya untuk Trenggana. Jadi saya lihat tuh ya bawa tentara, ya bawa SDM, ya bawa orang-orang hebat. Itu semua sudah didiskusikan, ya betul sudah selesai gitu. Jadi kalau misalnya memasukkan lagi diskusi tentang ini tentang itu akan menimbulkan perdebatan yang belum tentu datanya terkonfirmasi gitu ya. Ya Prof, itu terima kasih Prof. Maksud saya gini, jadi Prof Sena ini ingin membuat semuanya hipotesis awal lagi bahwa yang mempengaruhi penyebaran Islam di Tangerang khususnya ada katakanlah dari pengaruh dari ulama Muslim dan Bapak baca listus ulama nggak sih? ini yang saya Dibaca dulu. Ada ulama yang mungkin nggak pengaruh dari Melayu, Bugis, Makassar dan lain-lain. Jadi kalau bicara dari Melayu, itu memang populer secara kultural, tapi lebih pada bahasa. Saya merasa keberatan ketika orang Tangerang katakanlah secara kasarnya ya, itu disebabkan oleh Islam dari Makassar. Padahal Kalau di halal kemarin udah saya tangkap Pak. Jadi, Kalau di halal kemarin oleh Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan, saya diminta bicara di UIN Jakarta. ya, Waktu itu mereka sedang bagaimana bicara perwapresan 2030. Pucuknya itu Mentan. Lalu saya diundang untuk narasumber halal bihalal itu. Suruh bicara Bugis Makassar di Banten. ya, Dia bilang gitu. Saya bilang Bugis Makassar itu bangsa pedagang, bangsa pelaut, tetapi juga ada orang-orang hebat yang berkiprah di Banten. Lalu ditanya oleh mereka, kapan mulai benar-benar berdiaspora? Dan itu setelah Sultan Hasanuddin kalah oleh POC. Para bangsawan dan seterusnya mereka kehilangan jabatan, kehilangan peran, lalu berdiaspora, entah menjadi tentara bayaran, entah menjadi pemasok. Jujur kalau untuk mega projectnya Tirtayasa, pencetakan sawah baru, pembuatan kanal Sultan dengan mempersenjatai petani di sisi barat Sungai Cisadane, pemasok pekerjanya, budaknya itu saudara-saudara dari Bugis Makassar. Ini saya bicara di hadapan mereka ya. Ya bukan maksud gini. Sebenarnya biar aja Bro, supaya lalu gini. Bener nggak sih ada interaksi sosial sampai interaksi keagamaan antara Melayu, Makassar dan komunitas pusat lainnya, Madura, Ada. mana. Nah, kalau itu ada berarti kita pertahankan. Kalau Ya. tidak ada, hilangkan saja, gitu. Bapak baca ada ulama yang ngajarin orang Tangerang nggak? Enggak, dibaca dulu. Bapak lihat nggak ada ulama yang ngajarin orang Tangerang? Baca nggak ada? ada narasi. Iya, Bapak jawab dulu. Ada kesan, jadi seakan-akan Islamisasi di Tangerang itu disebabkan oleh orang Melayu. Itu Bapak ada kesannya. Ya, itu esensinya jelas. Mana? Tema besarnya. Yang kalimat mana coba? Besarnya. Nggak kalimat mana yang menunjukkan itu? Yang judulnya dari judul aja. Itu Mungkin gini, Prof, kalau saya mengenai
Jadi karena narasi awal judul sub ini pendatang Melayu, sebenarnya yang datang itu bukan hanya Melayu, dari bangsa lain juga ada. Makanya di D itu kan komunitas Nusantara. Nah, maksudnya itu Mungkin yang ini kali. nah, pendatang Melayunya. Bukan ini tuh. Ya, Saya betul. Izin saya ke toilet dulu ya. Ya. Justru orang Makassar saat itu mereka belajar Islam di Banten. Ini kalimat di mana sih yang menunjukkan bahwa orang Makassar ngajarin Tangerang? Ini, Prof, ini. Mana? Kelompok Melayu menempati posisi sentral dalam proses awal sentralisasi Tangerang. Mungkin ini. Semua bos. Atas lagi, atas lagi. Atas lagi, atas. Enggak dulu, bapak nggak baca sih, nggak ikut sih bapak ini. Justru saya belum menghilangkan itu karena saya baca. Enggak, bapak udah baca semuanya. Enggak, bapak jawab. Bab Di yang mana kedua. kalimat bahwa orang Makassar itu ngajarin buat dari? Yang bawah kan, bawah. Dari tema itu. Enggak, bapak bisa bahasa Indonesia nggak? Nggak bisa bahasa Indonesia nggak? Jawab. Kalimat yang ngajarin mana? Kalau main perasaan, Albi juga punya perasaan. Perasaan sekarang temanya apa itu? Oke. Tema judulnya Iya, iya. Gimana? itu dari Yang bawah kali. Ini kan awalnya Semua itu punya posisi sentral, bos. Tim review. Berarti saya jadi penontonnya nggak masalah. Ya enggak, saya kan nulis Pak ini Pak ya. Iya makanya sekarang kan sudah ada ahlinya tadi Prof. Iya. Jadi kata Promotar juga nggak perlu dimasukkan itu aja. Ya, saya mau masuk ini kan unsur utamanya kan Islam masuk. Dibaca dulu bos. Baca. Mana ada kalimat orang Arab ngajarin di Tangerang, buka lapak terus ngajarin? Nggak ada. Ini ada interaksi sosial. Gitu loh Pak. Ya, siap. Kalau bicara interaksi Nih, sosial, orang Tionghoa juga harus dimasukkan tuh. Nggak ada, Bapak belum baca berarti. Tionghoa itu ya. Belum baca nggak? Tionghoa juga kan ini kan ada Bapak baca nggak? samanya Tionghoa. Ya. Nggak baca pohon ini. Ayo terus. Pak terus. Islam masuk Tangerang, pokoknya Demak, kafir ya. Sebentar, ini apa lanjut apa sholat dulu apa masing-masing sholat ya? Masing-masing. Masing-masing ya. Ya, oke. Mau sholat Oke, silakan. terus Diakhiri jam berapa diakhirinya? Saya balik ke Tangerang ke Jam 2. berkas yang sekarang tangani sebelum jam 3. Terus ke bawah. Biar happy. Jam 2 ya, selesai ya. Bisa jam 2 ya. Baca masalahnya. Berhasil Terus. Islam masuk gelombang ini dari Demak. Terus apa lagi? Serius. Nah, udah terus jangan itu ya jarak terus apa lagi? Terus udah tuh bapak berantem sama Stroke Gubernur nah itu berantem Melayu ya terus Yang ini mungkin yang ini. terus apa lagi terus Tionghoa ya Pak ya belum baca masalahnya Terus apa lagi artinya semua peluang itu ada dari apa itu beberapa rejim yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia kita adopsi semuanya ini maunya diadani. Jadi berarti ada tesis orang Tangerang diislamkan oleh Makassar. Enggak, bapak itu mensintesakannya nggak pas. Pelajaran bahasa Indonesia itu bos. Ini kan punya persepsi nih. Persepsi Kita masalahnya. lihat coba narasinya ke sana nggak sih? Saya semua tanya, di mana ada ulama Cina yang ngajarin orang Tangerang? Pak, ulama Cina yang ngajarin Tangerang siapa? Di sini Enggak bapak kan bukan berangkatnya dari bapak nggak terima kalau orang Makassar ngajarin. kalau bicara kulturisasi orang Cina jelas ada di sini budaya yang tertinggal seperti budaya Tionghoa pakai ya secara kultural. Orang Melayu di Makassar itu ada dia berpengaruh kalau bicara katakanlah hubungan istilahnya jaringan antara Banten dan Makassar itu memang sudah terjalin perdagangan jauh sebelum Hanya dagang saja. secara bahasa memang tapi secara Islam itu saya masih meragukan bahwa ada dasarnya misalkan kenapa saya Yusuf jadi penasihat itu ngambil mantu setelah tadinya belajar ke kakeknya ya karena Sultan Anggang Kertajasa itu kan mertuanya kakeknya Sultan Mapahit itu gurunya saya Yusuf Makassar. Saya mau tanya Bapak ya. Itu Bapak jawab aja bahasa Indonesia gampang aja. Orang Makassar datang di sini hanya datang saja apa pakai sholat? Orang Makassar yang Islam itu datang ke kampung mana itu sholat nggak biasa? Iya,
Ya, saya bantu Bapak. Karena sholat, emang orang Tangerang semua sholat dengan baik. Tapi kan Ya, kalau Prof interaksi Sena kan sosial. bicaranya penyebaran Islam. Itu kalau bicara penyebaran Islam gini ya, orang Baduy tadinya belum Islam karena ada katakanlah misalkan Wali Songo tadinya Hindu, Buddha, mereka jadi Islam. Masalahnya ini, permasalahan yang jadi saya keberatan itu orang Tangerang saat itu Muslimnya sudah eksis kok tiba-tiba Jam 2 ada pengaruh kurang dari ajaran kampus ulama harus ada berkas yang hari ini dikirim sementara Saya adu mati aja. Justru ada kata-kata dari adu mati aja bahwa Yusuf Makassar itu berguru kepada Sultan Mafahid. Itu kenapa ke Sultan Mafahid? Karena Sultan Mafahid itu harus akan ilmu, dia sering konsultasi ke ulama-ulama yang ada di Haromen saat itu. Orang Batam belajarnya langsung ke pusat peradaban mana Mekah, bukan ke Makassar. Sampai di Poinnya situ seperti itu. izin. Jadi titik poinnya hipotesis yang menyatakan bahwa Islamisasi di Tangerang ada pengaruh yang kuat ya dari Makassar, itu saya rasa terbantahkan dengan narasi yang sudah dibangun. Tidak ada pengaruh. Jadi menurut Bapak tidak ada pengaruhnya Makassar. Ya, secara signifikan nggak ada. Tidak ada pengaruhnya, nol pengaruh. Kalau secara signifikan nggak ada. Kenapa? Karena Islam Nol pengaruh gitu Bapak ya. dia secara sudah mapan. Kecuali Islamnya belum mapan. Karena udah pusat peradaban. Ya, siap. Dengan apa pusat peradabannya? Pusat peradaban kita bahkan saat itu tidak eksis. Ketika sudah eksis, masa tahu-tahu kok disangkan oleh orang Ya, Melayu dan Bapak Mesir. izin. Itu yang saya bikin keberatan. Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Indonesia ada sebentar ya suasana yang agak. Karena ini FGD siap izin Bro. Siap. FGD kita begini Bro. Jadi artinya terbukti bahwa di internal pun terus direview dan dikritisi sampai akhirnya menghadirkan ini alhamdulillah. Ya memang ini ada angle narasi yang debatable Bro. Mohon saran dari Prof. Ini kan persepsinya menjadi masuknya Melayu Bugis Makassar ini kalimat sentralisasi gitu, agak sentral, dan kemudian timbul persepsi bahwa mempengaruhi seperti itu. Nah, Prof kan sudah menganglang buana melakukan riset penelitian. Narasi ini sebaiknya timbulnya atau dinarasikan seperti apa kira-kira. Sementara Pak Apen ini mau mewarnai juga bahwa ada Melayu Bugis Makassar di Tangerang. Penyebaran Islam. Dan secara kultur saya nggak masalah, tapi kalau bicara penyebaran Islam konteksnya kurang tepat. Kenapa? Karena Islamnya sudah eksis. Tapi kalau mempengaruhi secara bahasa ya, memang bahasa Melayu itu sudah jadi bahasa perdagangan internasional. Tapi kalau secara penyebaran Islam di Tangerang itu saya belum dapat literaturnya baru. Ya, oke. Ya, makanya di sini kita menghadirkan topik itu supaya setidaknya kalau memang ada, itu berarti kan terobosan baru nih PCNU Tangerang punya warna baru, ada warna ternyata ulama Bugis Makassar itu juga berpengaruh terhadap penyebaran Islam di Tangerang. Oke, sampai di situ Pak Bas. Oke, kita Terus yang jadi contoh nih, kalau ini ada contoh real fakta, ada nggak Prof Sena ini bisa membuktikan mana pengaruh Melayunya dalam apa? Apa dalam tata cara ibadah? Nah ini kalau Islamisasi yang Wali Songo udah jelas ada. Terus tentang siiran, perlawanan, asroko, ini ada. esensinya paham, tapi itu kan indikator dari penyebaran ya. Indikator penyebaran yang Pak Abbas sampaikan. Dalam hal ini narasinya hanya ini aja. Maksudnya Pak Apen, kalau saya tangkap, itu ingin mewarnai bahwa ada Melayu Bugis Makassar di fase itu di Tangerang. Mohon izin Prof. Jadi sebenarnya jadi Banten itu kan merekrut orang-orang yang terbaik ya, dan ketika itu posisi secara alamiah dia memang terbaik karena menganut politik merit ya, merit system untuk
tenaga-tenaga yang sifatnya menduduki jabatan strategis, dan dengan sendirinya kemudian direkrut menjadi anggota keluarga, maka dia secara ini akan berpengaruh gitu ya. Tapi Kesultanan sendiri memang kalau di abad 17 itu ketika Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi menantu dan ini, Banten tuh bukan lagi sedang mencari-cari model baru ya. Artinya Abul Mafakhir itu minta Arya Wangsakara untuk mencari tahu maksud dari beberapa istilah teknis dari kitab Insan Kamil. Artinya Insan Kamil itu 2 jilid, buktinya ada di Leiden ya, udah saya kaji juga. Lalu dia tidak kepengen mendapatkan input yang keliru, yang kebetulan wacana keagamaan itu menimbulkan korban di Aceh, Hamzah Pasnuri dan Araniri itu kan. Bisa dibayangkan Sultan awal abad ke-17 sudah mengerti wacana tentang Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud, lalu dia tidak ingin memberikan saran dan mendapatkan input yang salah karena ini menyangkut nasib spiritualitas dan termasuk juga orde atau keteraturan dari wilayahnya. Dia mengambil resiko dengan mengirim 3 orang utusan ke Mekah. Utusan ini fungsinya di samping menyalin kitab-kitab, minta tituler untuk Sultan, gelaran Sultan, yang kemudian dikiri Sultan Agung Mataram ya, itu. Dan yang berikutnya mengundang ulama sana datang ke Banten. Artinya peristiwa itu menunjukkan kalau ini peri-peri, pinggiran, lalu Mekah Madinah itu adalah pusat, kita tuh terhubung langsung. Iya, Kayak gitu ya. Artinya di situ wajar data ini, fakta ini gitu, tradisi ini sudah sedemikian mapan. Pertanyaan? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sedemikian mapan gitu. Lalu tentu saja tradisi ini kan dijaga oleh orang-orang yang terbaiknya. Yang menjaga ini yang kita sebut sekarang mata rantai. Syekh Yusuf Al-Makassari itu salah satu mata rantai. Sebelum Syekh Yusuf itu ada namanya Sayyid Salim, dibuang juga ke Cape Town, dibuang juga ke Afrika Selatan, itu ya, mata rantai. Arya Wangsakara, mata rantai. Syekh Madani, mata rantai. Hubungan dijaga sejak kapan? Kan saya udah bilang, Banten ini secara politik dan ini filial ke Demak, Pati Unus gitu ya. Makanya ketika berbicara misalnya tadi bahwa Islamisasi di Banten juga banyak tokoh-tokoh dari etnis berkiprah di sini, ingat bahwa mereka adalah bagian dari mata rantai yang sudah terbentuk sedemikian rupa. Kesultanan yang lain ketika Wahdatul Wujud Wahdatul Syuhud gak ada yang mampu mengirimkan utusan untuk bertanya langsung sumbernya. Bahkan ada korban, Aceh sendiri korban kan. Makanya banyak disertasi membicarakan polemik ini menimbulkan korban. Nah, Banten tidak mau ada korban karena paham keagamaan. Nah, kenapa sampai ke sana kapal dan seterusnya? Ini kan menunjukkan tradisi yang sudah lama dibangun gitu.